warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati ilan nur thumma yahdi ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang sumber utamanya berasal dari surah Al-Kahfi, dari Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Kemudian dikuatkan kembali dari hadis Nabawi sebagai munasabah atau korelasi di antara kedua sumber Islam ini. Antara lain disebutkan bahwa pernah suatu ketika Nabi Musa alaihissalam sementara berpidato di hadapan kaumnya Bani Israel. Tiba-tiba ada seseorang di antara mereka yang bertanya kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, siapakah yang paling pandai di antara kita?" Lalu Nabi Musa mengatakan, "Saya." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa karena tidak mengembalikan pengetahuan yang dia miliki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, "Innali abdan bima jama'al bahrain huwa a'lamu minka." Saya ada seorang hamba yang berada di pertemuan dua lautan, dia lebih pandai dari kamu. Kemudian Nabi Musa bertanya, "Fakaifa li bihi?" Bagaimana saya dapat bertemu dengannya? Lalu Allah berfirman, "Ambillah seekor ikan dan letakkan ikan itu di sebuah wadah atau tempat-tempat, semacam tempat-tempat yang terbuat dari daun kurma. Niscaya kamu akan menemukan hamba yang dimaksud olehku." Lalu jamaah rahimahullah, singkat cerita, Nabi Musa melakukan perjalanan dan bertemu dengan hamba yang dimaksud di pertemuan dua lautan. Sebagian riwayat mengatakan bahwa hamba yang dimaksud itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Terjadilah dialog antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa meminta Nabi Khidir untuk mengajarkan beberapa ilmu kepadanya. "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda." Wahai Nabi Khidir, bolehkah kamu mengajari saya beberapa ilmu yang saya tidak ketahui di mana kamu lebih mengetahui? Nabi Khidir mengatakan, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Kamu sekali-kali tidak akan mampu bersabar untuk mengikutiku. Nabi Musa kembali menjawab, "Satajiduni insyaallah sabiran wala a'si lak amra." Insyaallah saya akan sabar untuk mengikutimu dan saya tidak akan menentangmu sedikit pun. Lalu Nabi Khidir mengajukan syarat, "Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Kalau kamu mau ikuti saya, maka janganlah menanyakan sedikit pun. Janganlah menanyakan apapun kepadaku sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya lakukan nanti. Kemudian Nabi Musa setuju. Kemudian singkat cerita mereka melakukan perjalanan. Dan di perjalanan inilah mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Khidir, mengalami berbagai peristiwa dan sekaligus ujian bagi Nabi Musa secara pribadi. Kejadian pertama ketika sementara mereka menumpang sebuah perahu untuk menyeberang lautan, tiba-tiba setelah hampir di daratan, Nabi Khidir melubangi perahu itu, merusak perahu itu sehingga perahu itu bocor. Melihat hal ini, Nabi Musa lupa dengan janjinya tadi.
Dia bertanya, "Wahai Nabi Khidir, mengapa kamu melubangi perahu ini? Padahal kita telah diberi tumpangan secara gratis oleh sang pemilik perahu." Apa jawab Nabi Khidir? "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Bukankah saya telah katakan tadi, kamu tidak akan sanggup bersabar untuk mengikutiku. Lalu Nabi Musa ingat dan meminta maaf. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Kejadian kedua ketika mereka bertemu dengan sekumpulan anak-anak yang sementara bermain. Kemudian Nabi Khidir tanpa mengatakan apapun mendekati seorang anak laki-laki dan langsung membunuhnya. Melihat hal ini, Nabi Musa kembali lupa dengan janjinya tadi. Dia bertanya, "Wahai Nabi Khidir, mengapa kamu membunuh anak ini padahal dia tidak melakukan suatu perbuatan dosa?" Lalu Nabi Khidir menjawab, "Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Bukankah saya telah katakan tadi, kamu tidak akan mampu bersabar untuk mengikutiku. Nabi Musa kembali ingat, "Oh iya, saya tadi sudah janji, saya tidak akan bertanya." Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ketika tiba di sebuah perkampungan, mereka meminta untuk diberikan jamuan atau makanan, tetapi penduduk kampung itu menolak. Lalu mereka menemukan sebuah rumah yang sudah hampir roboh karena sudah rusak sebagian. Lalu Nabi Khidir membetulkan salah satu bagian atau dinding dari rumah itu sehingga layak kembali untuk ditempati. Melihat hal ini, Nabi Musa berkomentar. Dia mengatakan, "Lau syi'ta lattakhadza 'alaihi ajra." Kalau kamu mau Nabi Khidir, kamu bisa mengupah seseorang untuk membetulkan rumah ini. Lalu apa jawabnya Nabi Khidir? "Hadza firaqu baini wa bainik." Inilah perpisahan saya dan kamu. Saya akan menjelaskan kejadian yang kita alami sehingga kamu tidak mampu bersabar untuk mengikutiku. Kejadian pertama mengenai perahu yang saya rusak di tengah lautan tadi, itu adalah bukan atas kehendak saya, tetapi atas izin Allah. Bahwa dengan pengetahuan yang saya miliki, kata Nabi Khidir, di tengah lautan yang akan kita jumpai nanti itu ada segerombolan penguasa lautan yang mungkin kita bahasakan sekarang bajak laut, di mana mereka sering atau punya kebiasaan merampas perahu-perahu yang bagus secara paksa untuk diambil. Nah, dengan perusakan perahu ini, maka perahu ini tidak akan diambil oleh penguasa lautan itu. Kemudian kejadian kedua mengenai anak kecil yang saya bunuh juga punya alasan jelas, kata Nabi Khidir. Karena seandainya anak itu tidak saya bunuh, maka suatu saat anak itu ketika akan beranjak dewasa nanti akan membahayakan kedua orang tuanya sehingga akan menyeret kepada kekafiran. Maka Allah menginginkan anak itu diwafatkan dan saya bunuh dengan tujuan untuk digantikan oleh anak yang lebih saleh dan lebih baik terhadap orang tuanya. Kemudian juga mengenai rumah yang saya betulkan di tengah perkampungan itu juga punya alasan yang jelas. Rumah itu adalah milik dua orang anak yatim yang berada di kampung itu, di mana mereka sangat sayang kepada orang tuanya yang telah meninggal, dan di bawah rumah itu terdapat harta simpanan yang menjadi warisan kepada kedua anak yatim tersebut. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir, saya melakukan ini semua bukan atas kehendak saya, tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimakumullah, dari kejadian ini dan secara gamblang disebutkan kalau kita sempat nanti tiba di rumah,
Dibuka surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Memberikan penjelasan kepada kita bahwa yang pertama, motivasi ilmu dan rintangan-rintangannya. Bagaimana seseorang dalam mencari sebuah pengetahuan, sebuah ilmu, itu mereka harus bersabar untuk dapat menempuh suatu perjalanan. Sejarah juga mencatat bahwa ulama-ulama kita dahulu dalam rangka untuk mendapatkan sebuah pengetahuan, suatu ilmu, mereka rela pindah dari satu tempat ke tempat lain yang sangat jauh, rela untuk mencari satu guru ke guru yang lain agar mereka mendapatkan sebuah pengetahuan, sebuah ilmu. Sehingga tidak heran ulama-ulama kita dahulu mereka menguasai berbagai bidang ilmu. Bukan saja ilmu agama tetapi ilmu-ilmu umum. Pada masa pencerahan misalnya seperti Ibnu Sina yang di Eropa dikenal dengan nama Avicenna. Beliau bukan saja ahli dalam filsafat, ahli dalam teologi, tetapi di Eropa dikenal sebagai seorang dokter yang punya sebuah mahakarya atau buku yang berjudul Al-Qanun fit Tibbi, undang-undang kedokteran, dan digunakan selama berabad-abad dalam dunia kedokteran di Eropa. Beliau adalah orang Islam, tetapi namanya diubah menjadi Avicenna agar ada kesan bahwa dia itu adalah bukan orang Islam. Begitu juga dengan ilmuwan lain seperti Ibnu Rushdi yang namanya diubah menjadi Averroes dan seterusnya. Nah, dengan pengetahuan yang Nabi Musa miliki bahwa dia merasa kurang dengan apa yang dia ketahui karena ditegur oleh Tuhan secara langsung. Walaupun Nabi Musa yang notabene adalah seorang nabi dan rasul, tetapi beliau tidak segan untuk belajar kepada orang yang punya status sebagai nabi saja dan bukan rasul, yaitu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Sehingga perintah pertama yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW yaitu Iqra, bacalah. Artinya kita disuruh belajar dan terus belajar. Yang kedua, jamaah subuh rahimakumullah, dari peristiwa tersebut kita melihat bahwa berbagai peristiwa kehidupan yang kita alami, ada rahasia yang kita tidak ketahui, ada kebaikan yang tersembunyi, dan berbagai peristiwa yang mungkin baik bagi kita tapi sebenarnya itu buruk di mata Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi sebenarnya itu baik bagi kamu. Sebaliknya boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi sebenarnya itu buruk di mata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lah yang lebih mengetahui sementara kita tidak mengetahui. Yang ketiga, jamaah subuh rahimakumullah, pelimpahan ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ilmu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa sifatnya kasbi. Artinya melalui proses belajar. Sama ketika kita mulai di bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi, kita belajar, terus belajar untuk mendapatkan sebuah pengetahuan dan suatu ilmu. Dan itu butuh waktu, butuh proses yang lama. Tetapi pelimpahan ilmu Allah kepada Nabi Khidir sifatnya adalah laduni. Jadi ilmu laduni itu adalah pelimpahan ilmu Allah kepada seorang hambanya yang saleh, yang mengasah kemampuan spiritualnya dan diberikan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya tanpa melalui proses belajar. Dan itu sudah memang dalam sejarah kita melihat ada orang-orang tertentu yang langsung misalnya mengetahui sesuatu tanpa belajar. Sehingga kita mengenal istilah, ada anak-anak kecil itu yang namanya indigo. Indigo bisa melihat masa depan, bisa melihat sesuatu yang jauh di depannya dan tidak diketahui orang lain. Itu istilahnya indigo.
Nah, karena itu jamaah subuh rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tarikan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari suatu pengetahuan atau suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini sepatutnya lah kita jadikan sebagai sarana untuk belajar, bukan saja pengetahuan agama, termasuk juga pengetahuan umum. Apalagi kalau kita memperbanyak bacaan Al-Quran, bertadarus, selain kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda, maka niscaya kita akan menemukan beberapa kandungan yang terdapat Al-Quran dan beberapa fakta ilmiah yang tidak disebutkan yang bisa kita ketahui jawabannya pada masa yang akan datang nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadan ini sebagai wasilah bagi kita untuk memperbanyak amalan ibadah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.